perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya. Sudah saatnya Bapak keluar dari POP. Israel sudah membunuh prajurit TNI. Jangan ngaco. Waduh, tapi kasihan loh. Mana TNI masih muda, apalagi punya istri dan anak yang masih kecil lagi. Gua gak ada urusan sama perasaan lo. Sabar. Nanti negara akan kecam tindakan tersebut. Saya akan lawan. Abu Jahal, pelaku, backing, dan korban both of peace. Pelakunya dari Israel, sama-sama anggota BOP atau both of peace. Sementara backing pelaku Mama Rika, ya, ketua dari both of peace. Sementara korban, Indonesia, sama-sama dari anggota both of peace. Ironisnya, presiden korban pernah bilang kepada pelaku, ya, harus dijamin keamanannya, padahal kerjanya membubuh bangsa lain. What's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Terkecuali saya maybe agak kurang sehat ya, dikarenakan yang pertama, nasional tim Indonesia semalam kalah dengan Bulgaria, geng. Dan ditambah lagi yang kedua, ada satu berita, guys, ya, dimana kawan-kawan nampaknya ramai sekali yang mengirim saya berita ini, guys, ya. Seorang tentara nasional Indonesia telah meninggal dikarenakan ulah Israel. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke lah, geng, ya, kita akan coba nonton, geng, bersama-sama seperti apa kronologis kejadiannya, geng, ya. Dan biasanya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, guys, ya. Dan ya, seperti yang tertera di layar kalian masing-masing, guys. Dan berita ini, ya, saya dapatkan dari Media Sisi. Sebenarnya ada banyak sekali berita-berita yang sejenis, guys, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang anak, seorang suami, seorang wira yang pergi menjalankan tugas, dihantar menjaga keamanan, akhirnya menjadi korban konflik yang tak pernah berhenti. Kami di Malaysia merakamkan setinggi-tinggi takziah kepada keluarga anggota pengaman Indonesia yang terkorban dalam serangan di Lebanon atau Lebanon, guys, ya. Ini bukan sekedar kehilangan buat Indonesia, ini kehilangan buat kita semua sebagai serumpun. Dalam dunia yang semakin keras, masih ada insan yang memilih untuk berdiri di antara perang dan damai. Dan hari ini kita kehilangan salah seorang daripada mereka. Kami berdiri bersama rakyat Indonesia dalam doa, dalam duka cita, dan solidarity. Ya Allah, guys. Oke, dan ini dia berita yang lain. Saya kutip dari Israel serang markas pasukan perdamaian Indonesia. 1 prajurit Tentara Nasional Indonesia tewas terkena proyektil. Nah, ini, guys, ya. Dan menurut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, saya mengutuk keras insiden hari Minggu yang menewaskan seorang penjaga perdamaian Indonesia dari UNIFIL di tengah permusuhan antara Israel dan Hizbullah. Saya menyampaikan bela sungkawa terdalam kepada keluarga, teman, dan kolega penjaga perdamaian yang meninggal, serta kepada Indonesia. Dan ini berita kemarin, guys. Berita terbaru, PBB mengkonfirmasi 2 personil UNIFIL gugur berasal dari Indonesia. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, geng. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, ada juga, geng, ya, berita yang sama. Israel kembali membunuh 2 prajurit
Tentara Nasional Indonesia di Lebanon atau Lubnan, dan akhirnya total menjadi 3 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang meninggal, guys. Ya Allah. Dan pemerintah Republik Indonesia diminta untuk tarik pasukan Tentara Nasional Indonesia di Lebanon dikarenakan ya buntut prajurit berguguran itu, guys. Ya Allah, mengamankan justru malah bukan aman, guys, jadinya, guys. Dan sebenarnya berapa jumlah personil pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon UNIFIL? Ternyata cukup banyak, guys, ya. Ada berbagai negara yang bergabung di sini, ya. Dan Indonesia telah bergabung dalam misi menjaga perdamaian PBB sejak 1957. Sementara itu UNIFIL dibentuk pada 19 Maret 1978 pasca invasi Israel ke Lubnan hingga 23 Maret 2026. Dan yang paling terbanyak jumlah personilnya adalah dari Italia sebanyak 774, sementara Indonesia mengirim personil tentara sebanyak 756. Ada dari Spanyol, India, Ghana, Prancis, Nepal, Malaysia juga ada, guys, ya. Malaysia di sini tertulis ada 515 personil. Ada China, Irlandia, Kamboja, Jerman, Serbia, Austria, Korea Selatan, Finlandia, Polandia, ada Bangladesh, Sri Lanka, Tanzania, El Salvador. Ada Brunei juga, guys, tetangga kita, jiran kita. Brunei mengirimkan 21 personil. Ada Hungaria, Brazil, Malta, Mongolia, dan yang terakhir ada Latvia, ya, hanya mengirimkan 3 personil, sama dengan Kazakhstan, guys. Kenal sebagai helm biru, ya, khas pasukan UNIFIL, tidak diperbolehkan melakukan serangan dan hanya dibekali persenjataan ringan untuk melindungi diri. Itu dia, guys, ya. Dan ini agak pelik, guys, ya. Pelaku, backing, dan korban both of peace. Pelakunya dari Israel, sama-sama anggota BOP atau Board of Peace. Sementara backing pelaku Mama Rika, ya, ketua dari Board of Peace. Sementara korban, Indonesia, sama-sama dari anggota Board of Peace. Ironisnya, presiden korban pernah bilang kepada pelaku, ya, harus dijamin keamanannya, padahal kerjanya membubuh bangsa lain. Instagram dari Nandang Sutisna Channel, sulitnya memahami jalan pikiran Presiden Prabowo. Ya, sama, Bang. Sangat sulit sekali, ya, memahami jalan pikiran dari Presiden Prabowo, guys, ya. Dengan ini mungkin semoga bisa terbuka mata Presiden Prabowo, guys. Ya, ini nih, ketika prajurit TNI meninggal akibat serangan Israel. Oke. Sudah saatnya Bapak keluar dari POP. Israel sudah membunuh prajurit TNI. Jangan ngaco. Waduh, tapi kasihan loh. Mana TNI Abu Jahal, masih muda, apalagi punya istri dan anak yang masih kecil lagi. Gua gak ada urusan sama perasaan lo. Sabar, sabar. Nanti negara akan kecam tindakan tersebut. Saya akan lawan. Abu Jahal. Jadi untuk para buzzer-buzzer Israel, ya sudah saatnya kalian tobat, ya, melihat fakta nyata ini. Dan yang peliknya nih, orang atas, presiden malah kita harus menjamin keamanan Israel. Wah, maksudnya gimana, Pak? Astagfirullahaladzim. Udah jelas, guys, ya. Berarti kesimpulannya ada 3 yang sekarang sudah terkorban, ya. Kita akan coba melihat bersama-sama, guys, ya. Dan ini adalah berita-berita yang sudah saya kumpulkan dekat TikTok, ya. Oke. Nah, ini dia. Prajurit TNI gugur akibat serangan yang dilakukan oleh Israel. Ya Allah. Fungsinya PBB apa? Gila nggak?
prajurit Indonesia meninggal diserang Israel. Ini bukan gosip, ini kenyataan. Israel baru aja menyerang markas pasukan perdamaian kita, pasukan Garuda, anak bangsa yang dikirim menjaga perdamaian dunia. Dibom, ditembakin, dihancurkan. Ada yang gugur. Pahlawan kita tewas di tanah Libanon. Tubuh mereka hancur karena rudal Zionis. Kenapa ini terjadi? Karena kebijakan Prabowo. Indonesia di bawah dia mengambil satu kubu di BOP dengan Israel, mengambil pihak yang salah di tengah konflik yang bukan urusan kita. Kebijakan luar negeri yang picik, sombong, dan nekat ini seperti sengaja membawa Indonesia ke jurang bunuh diri. Pasukan perdamaian kita harus netral, tapi Prabowo bawa kita ke medan perang orang lain. Sekarang markas kita jadi sasaran, nyawa prajurit jadi taruhan. Ini bukan kecelakaan, ini akibat kebijakan bunuh diri. Darah pahlawan kita mengalir sia-sia demi pencitraan satu orang. Jangan biarin kebijakan ini terus bawa Indonesia mati konyol. Cabut kegilaan ini, atau besok giliran anak kita yang pulang dalam peti mati. Aku tak bisa mencerna dan memahami pikiran dari orang ini, guys. Kita jadi target serangan IDF, ya, prajurit TNI yang gugur di Lebanon imbas serangan Israel yang bernama Bang Farizal ini. Kita coba lihat. Perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati, dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat. Omon-omon tai. Omon-omon tai. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini semakin kacau nih, guys. Serangan Zionis Israel di wilayah Libanon baru-baru ini mengakibatkan gugurnya seorang anggota TNI penjaga perdamaian Indonesia atau pasukan Garuda yang bertugas dalam misi pasukan sementara PBB di Libanon atau UNIFIL. Seorang prajurit gugur akibat tembakan artileri tidak langsung di sekitar posisi kontingen UNIFIL Indonesia dekat Adich Al-Qushar di distrik Marajun, Libanon Selatan pada hari Minggu 29 Maret kemarin. Prajurit yang gugur atas nama Praka Farizal Ramadan. Tidak hanya korban jiwa, terdapat satu prajurit dalam kondisi luka berat dan dua lainnya luka ringan. Karo Infohan Sekjen Kemenhan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait memastikan peristiwa ini terjadi di tengah saling serang artileri dari kedua belah pihak. Pasukan perdamaian PBB di Libanon atau UNIFIL menegaskan serangan yang disengaja terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan 1701 dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Dapat dianggap sebagai kejahatan perang, guys, ya. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, guys. Saya minta doa kalian, ya, untuk kita sama-sama baca Al-Fatihah kepada Abang Farizal Ramadan, ya, yang telah gugur, yang telah meninggal di medan perang, guys, ya. Dan ini berita 19 jam yang lalu. Dan saya terima beritanya ini, ternyata tidak hanya satu orang tentara nasional Indonesia, tetapi ada 3, guys, sekarang yang sudah meninggal, ya. This morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit a UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayan, Sector East. 2 more peacekeepers were injured, one seriously. The origin of the explosion has not been determined. Yesterday, a peacekeeper of the Indonesian contingent was killed in an explosion inside the UNIFIL base in Et Taib, also in Sector East. Another peacekeeper was critically wounded and was evacuated to a hospital in Beirut. I express my deepest condolences to the families of the fallen peacekeepers and the government of Indonesia, and I wish a full recovery to those injured. We strongly condemn these unacceptable incidents, and peacekeepers must never be a target. UNIFIL is investigating these incidents to determine the circumstances of these tragic developments. We also remain seriously concerned about several aggressive behaviors incident against UNIFIL peacekeepers in the past couple of days. All acts that endanger the peacekeepers must stop, and all actors must adhere to their obligations to ensure the safety and security of the peacekeepers at all times. Dan sampai sekarang saya belum melihat statement atau sikap Presiden Prabowo tentang masalah serius ini, geng. Ya, aduh. Dan ini ada satu pernyataan dari Menlu Republik Indonesia. Menlu itu adalah Menteri Luar Negara, ya, luar negara
Sugiono menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Praka Fahrizal Ramadan, prajurit TNI yang menjalankan misi perdamaian di Unifil Lubnan atau Lebanon ya. Dan dalam pernyataan ini semalam dari Tokyo, Jepun, geng ya, Sugiono mengecam keras serangan Israel di Lebanon Selatan yang berimbas pada gugurnya prajurit TNI. Kita coba lihat, geng. Kami selaku Menteri Luar Negeri dan mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Kemudian juga mengecam keras insiden ini, juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan, dan kembali meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi dan juga kembali ke langkah-langkah meja-meja perundingan, karena apa yang terjadi di wilayah tersebut dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan ini dampaknya dirasakan luar biasa besar. Kami menugaskan kepada kedutaan besar kita yang ada di Beirut untuk terus memonitor perkembangan prajurit-prajurit kita, kemudian menyiapkan langkah-langkah untuk pemulasaraan jenazahnya, kemudian meminta investigasi penuh dari Unifil untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini, dan sekali lagi meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Ya, itulah tanggapan dari Menteri Luar Negara, guys ya. Aku tidak habis pikir, guys. Dan ini ya, inilah ya, ini istri dan Fahrizal Ramadan ya, semasa masih hidup. Pasti sedih banget, guys, keluarga, istri kan. Dan kalau tak silap ini mereka anaknya masih kecil, guys ya. Itulah. Aduh. Nah, ini dia anaknya, guys. Masya Allah. Dan masih belum terkonfirmasi 2 prajurit lagi yang sudah meninggal itu siapa namanya. Nah, ini masih belum diberitakan, guys ya, karena saya record video ini ketika di tarikh 31, guys ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu putra terbaik bangsa kita gugur akibat serangan Israel di Lebanon. Mohon maaf Pak Prabowo, masih kekeh gabung sama Board of Peace. Ini tentara TNI kita barusan tewas akibat serangan Israel, Pak. Masih percaya kalau BOP itu untuk perdamaian, yang dimana 2 negara ini, Amerika dan Israel, suka memerangi dan menghancurkan negara-negara orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah Ya. Tolong sadarkanlah pemimpin kami agar bisa atau mau keluar dari Board of Peace. Berikan pendapatmu di kolom komentar. Israel baru bunuh tentara Indonesia di bawah bendera PBB. Hari ini, Lebanon Selatan, Pos Unifil Indonesia, 1.200 prajurit TNI menjaga perdamaian dunia. Tank Merkava Israel mengarahkan moncongnya, bukan ke militan, tapi ke markas Unifil yang berisi tentara Indonesia. 1 gugur, 1 kritis, di bawah bendera PBB. Sekjen PBB geram, dunia mengecam, tapi Israel tetap diam. Indonesia mengutuk keras. Ini serangan terhadap kita semua. Namanya mungkin tidak kamu kenal, tapi dia mati membawa nama Indonesia. Gimana pendapat teman-teman? Ya, kita hanya tinggal melihat bagaimana respon dari Presiden Indonesia, itu aja, geng ya. Itulah. So, geng, menurut kalian macam mana? Boleh komen di ruang komentar, guys ya. Perdamaian hanya bisa datang kalau
semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Serangan Zionis saat wilayah Libanon baru-baru ini Ini yang diinginkan ini mungkin guys ya, kena batunya. Sekarang masih mau bela Israel, terlalu guys ya, terlalu. So geng ya, kalau menurut kalian macam mana boleh komen di ruang komentar. Dan ini mungkin menjadi langkah awal dan semoga terbuka hati Presiden Indonesia guys ya, bahwasanya langkah yang dia ambil selama ini itu ternyata tidak betul alias salah geng ya. Itulah. Oke, Al-Fatihah untuk yang terkorban saudara kita guys ya, ada Bang Farizal, semoga husnul khotimah. Oke geng ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari Alvin Gison dari video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita lihat sama-sama, silahkan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. See you, bye bye.